Pada awal September 2024, Israel menjadi pusat perhatian dunia dengan gelombang protes yang melanda berbagai kota besar, termasuk Tel Aviv dan Yerusalem. Demonstrasi ini adalah manifestasi dari kemarahan mendalam yang dirasakan oleh masyarakat Israel terhadap kepemimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Ribuan pengunjuk rasa turun ke jalan, membawa poster-poster dan simbol-simbol yang mengecam Netanyahu, mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap cara pemerintahannya menangani krisis yang sedang berlangsung. Krisis ini berpuncak dari serangan besar-besaran oleh Hamas pada 7 Oktober 2023, yang menandai salah satu hari paling kelam dalam sejarah modern Israel. Pada hari itu, para militan Hamas berhasil menerobos perbatasan dan melakukan serangan yang menewaskan lebih dari 1.200 orang. Serangan ini tidak hanya menimbulkan banyak korban jiwa, tetapi juga menambah beban emosional dan psikologis yang mendalam pada masyarakat Israel. Setelah serangan tersebut, situasi semakin diperburuk dengan adanya lebih dari 200 sandera yang ditahan oleh Hamas di Gaza. Netanyahu, sebagai pemimpin negara, menghadapi tekanan luar biasa untuk segera menyelesaikan krisis ini. Namun, tanggapan pemerintah yang lambat dan ketidakmampuan Netanyahu untuk mengamankan kesepakatan gencatan senjata yang dapat memfasilitasi pembebasan sandera semakin memperburuk kemarahan publik. Keputusan Netanyahu untuk menolak perjanjian damai dengan imbalan pembebasan sandera dianggap sebagai kegagalan besar dalam kepemimpinannya. Gelombang demonstrasi yang melanda Israel pada awal September menggambarkan tingkat kemarahan yang ekstrem. Ribuan orang berkumpul di jalan-jalan utama, dengan poster-poster yang bertuliskan pesan-pesan seperti "Hidup, hidup, kami ingin mereka hidup", mencerminkan keinginan mendalam masyarakat untuk melihat para sandera kembali ke rumah mereka dengan selamat. Sorakan-sorakan di jalanan tidak hanya menuntut tindakan segera dari Netanyahu, tetapi juga mengekspresikan kemarahan terhadap kegagalan pemerintahannya. Ketidakpuasan terhadap Netanyahu tidak hanya disebabkan oleh krisis sandera ini saja. Pada akhir 2023, popularitas Netanyahu di kalangan warga Yahudi Israel mengalami penurunan drastis. Jajak pendapat yang dilakukan oleh Pew Research Center pada pertengahan tahun menunjukkan bahwa Netanyahu berada dalam posisi yang cukup sulit, dengan 52% responden merasa tidak menyenangkannya, sementara hanya 47% yang memiliki pandangan positif terhadapnya. Salah satu penyebab utama ketidakpuasan ini adalah dugaan ketidakmampuan Netanyahu dalam menjaga keamanan nasional. Serangan Hamas yang mematikan pada Oktober 2023 merupakan puncak dari kegagalan pemerintah dalam melindungi warga negara. Kekecewaan ini semakin diperburuk oleh ketidakmampuan Netanyahu untuk segera menyepakati gencatan senjata yang dapat memfasilitasi pembebasan sandera, menambah beban emosional masyarakat yang telah lama menantikan kepulangan mereka. Keputusan-keputusan kontroversial Netanyahu juga memainkan peran besar dalam ketidakpuasan publik. Sejak awal masa jabatannya, Netanyahu dikenal dengan kebijakan-kebijakan yang sering menimbulkan kontroversi. Beberapa keputusan tersebut termasuk menghalangi solusi dua negara, mencemooh PBB dan hukum internasional, menolak sanksi terhadap Rusia, dan mengabaikan perjanjian nuklir Iran. Keputusan terbaru, seperti sinyal untuk melakukan invasi ke Rafah, ditentang oleh sekutu dekatnya, termasuk Amerika Serikat, yang khawatir tindakan tersebut bisa menjadi sebuah kesalahan besar. Selain ketidakpuasan terkait kebijakan dan krisis keamanan, Netanyahu juga menghadapi berbagai skandal yang turut memperburuk citranya di mata publik. Sekitar tahun 2017,
Netanyahu terjerat dalam skandal korupsi yang melibatkan tuduhan suap, penipuan, dan gratifikasi. Skandal ini tidak hanya menyeret Netanyahu, tetapi juga menodai Partai Likud, yang memicu gejolak internal di partai tersebut. Beberapa anggota penting Partai Likud bahkan mundur sebagai bentuk protes terhadap pemerintahan Netanyahu, menunjukkan ketidakstabilan internal yang lebih dalam. Dampak dari krisis ini meluas ke berbagai aspek kehidupan di Israel, termasuk sektor sosial dan ekonomi. Pemogokan umum yang dipicu oleh Histadrut, serikat buruh terbesar di Israel, menandakan seberapa besar ketidakpuasan ini menyentuh berbagai lapisan masyarakat. Pemogokan ini berpotensi menutup seluruh aktivitas ekonomi, menciptakan dampak langsung pada sektor perdagangan, industri, dan jasa. Ketidakpastian yang ditimbulkan oleh krisis ini menambah ketegangan dan memperburuk situasi yang sudah kompleks. Dengan semua tekanan yang dihadapi, masa depan politik Benjamin Netanyahu tampaknya semakin suram. Ketidakmampuan untuk menangani krisis sandera, keputusan-keputusan kontroversial yang diambil, dan skandal-skandal besar telah menggerus dukungan publik dan politiknya. Demonstrasi massal, tuntutan untuk kesepakatan gencatan senjata, dan pemogokan nasional adalah indikasi jelas bahwa Netanyahu berada di bawah tekanan berat. Israel kini harus menghadapi tantangan besar dalam mencari solusi untuk krisis ini dan memulihkan stabilitas serta keamanan di negara tersebut. Masa depan politik Netanyahu dan arah kebijakan Israel menjadi pertanyaan penting yang akan menentukan bagaimana negara ini bergerak maju dari krisis yang mengguncang ini. Di tengah tekanan internasional dan protes domestik, Netanyahu tetap teguh pada tujuan utamanya: memusnahkan Hamas, membebaskan para sandera, dan memastikan keamanan warga Israel. Namun, dengan meningkatnya kritik dari sekutu internasional seperti Yordania dan ketegangan yang terus memanas, masa depan perang ini tetap tidak pasti. Konflik ini tidak hanya menyoroti masalah keamanan yang mendalam, tetapi juga tantangan politik dan diplomatik yang dihadapi Israel dalam mencari jalan menuju perdamaian dan stabilitas di kawasan yang penuh gejolak.